Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ketentuan haji. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian haji. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dalil haji. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan syarat wajib haji. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan rukun haji. Tahukah kalian gambar berikut ini? Ini apa anak-anak? Ini adalah gambar Ka'bah yang terletak di Tanah Suci Makkah. Kalau yang ini anak-anak, ini adalah gambar orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan sedang tawaf mengelilingi Ka'bah dan sedang berebut untuk mencium Hajar Aswad. Kalau yang ini adalah gambar unta anak-anak. Kalian tahu ya, hewan khas dari Tanah Suci adalah unta. Karena ibadah haji, rangkaian ibadah haji itu berkaitan dengan menyembelih hewan kurban. Oke, kita lanjutkan. Pengertian haji. Secara bahasa, haji adalah menyengaja. Menurut syariat Islam, pengertian haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk menjalankan ibadah tertentu sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Artinya, seseorang yang sengaja mengunjungi Ka'bah tetapi sudah diniatkan untuk menjalankan ibadah haji. Adapun ibadah haji itu sudah ditentukan rukun dan syarat-syaratnya. Maka kalau yang hanya menyengaja dan melihat Ka'bah saja tanpa menjalankan rukun dan syarat-syaratnya belum dinamakan haji. Dalil tentang haji dalam agama kita, agama Islam, bahwa semua yang menjadi aturan di dalam agama kita akan disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalam hal ini, perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 tentang kewajiban haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya bahwa diwajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Artinya mampu dari segi biaya dan mampu dari segi kesehatan. Sedangkan man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang sudah mampu tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka dia tergolong umat Allah yang mengingkari ajaran agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Dalil yang kedua disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Al-ayah. Artinya bahwa di sini sejarah haji itu dulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya turunnya ayat ini diperintahkan, wa'adzin finnasi, yang diperintahkan adalah Nabi Ibrahim disuruh menyeru kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat dan kebaikan-kebaikan di dalam
ibadah haji. Dan ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya, bahwa fi ayyamin ma'lumat alama rozaqahum min bahimatil an'am. Di sini ada kalimat wa rozaqnahum min bahimatil an'am. Artinya Allah memberi rizki dari binatang ternak yang tadi. Gambar tadi ya, ada gambar onta yang mana ibadah haji itu biasanya kaitannya dengan rangkaian menyembelih hewan kurban yang tujuannya untuk memberi makan orang-orang yang fakir, untuk berbagi dan bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Kita lanjutkan syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu apa saja? Syarat wajib haji yang pertama, beragama Islam. Artinya haji hanya diwajibkan bagi kita yang beragama Islam. Yang kedua, baligh. Baligh itu artinya sudah dewasa. Kalau anak-anak pergi haji itu tetap sah hajinya, tapi masuk dalam kategori sunnah, tidak masuk dalam wajib. Yang ketiga, berakal. Artinya syarat wajib haji adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, bahwa orang itu tidak gila. Yang keempat, merdeka. Merdeka artinya tidak menjadi budak. Kalau zaman dulu memang ada ya hamba sahaya, budak. Tapi kalau sekarang semua kita sudah merdeka, yang artinya berarti kita tidak dalam tekanan orang lain. Yang kelima, mampu atau istitoah, yang artinya bahwa kita mampu melaksanakan dari segi biaya maupun kesehatan, mampu segalanya. Yang keenam, tersedia kendaraan. Kita termasuk syarat wajib haji adalah adanya kendaraan yang kita kendarai untuk sampai ke Mekah, yang lumrahnya pada saat ini kita semua menggunakan pesawat, walaupun zaman dulu masih ada yang menggunakan kapal laut, tapi yang standar ya. Dan syarat wajib haji yang terakhir, perjalanan aman. Artinya kita selama perjalanan bisa sampai selamat ke Mekah, itu artinya perjalanan aman. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu rukun haji. Apa saja rukun haji? Yang pertama, ihram. Ihram artinya semua yang akan melaksanakan ibadah haji wajib menggunakan baju ihram. Baju ihram bagi laki-laki tidak berjahit, dan dia harus sudah menggunakan baju ihram itu dari mikot ya, dari mulai dia akan menuju Mekah. Yang kedua, wukuf di Arafah. Syarat rukun haji yang kedua itu wukuf di Arafah, artinya semua jamaah haji, calon jamaah haji itu wajib melaksanakan wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah dengan berzikir kepada Allah. Rukun haji yang keempat, sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwa. Dan rukun haji yang kelima, tahallul. Tahallul artinya mencukur sebagian rambut kita. Dan yang terakhir, tertib. Artinya semua rukun haji harus dilaksanakan sesuai dengan urutannya. Jadi tertib itu artinya mulai dari ihram sampai tahallul dilakukan secara berurutan. Demikian anak-anak penjelasan tentang pengertian haji. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan Bu Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.